Tidak terasa kita sudah mendekati deadline akhir pelaporan SPT tahun 2021. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia menganut yang namanya self-assessment system, di mana kita sebagai wajib pajak harus melakukan laporan tahunan secara individu. Nah, mengisi SPT tahunan sendiri terkadang menjadi momok bagi kita, karena kita tidak tahu kolom mana saja yang harus diisi atau apa yang harus kita isi pada lampiran-lampiran yang ada di SPT tersebut. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena pada hari ini saya, Freddy Giovanni, akan berbagi cara dan tutorial pengisian SPT tahun 2021 melalui menu yang ada di DJP Online atau di pajak.go.id. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai pelaporan SPT pribadi kita. Hal pertama tentunya adalah bukti potong pajak yang sudah diterima dari perusahaan tempat kita bekerja. Bukti potong sendiri adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemungutan atau pemotongan pajak yang digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja, dan dalam hal ini adalah kantor kita. Ada dua tipe bukti potong, yaitu formulir 1721A1 yang diperuntukkan bagi karyawan swasta serta formulir 1721A2 bagi pegawai negeri. Selain formulir 1721A1 atau A2, kita juga harus meminta bukti potong dari perusahaan jika punya penghasilan lain yang dikenakan pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final. Hal kedua yang harus kita persiapkan tentunya adalah device apapun, baik itu laptop, PC, tablet maupun handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 2018, kita wajib melaporkan SPT tahunan melalui website resmi DJP Online, yaitu pajak.go.id. Tanpa device yang terkoneksi dengan internet, kita tidak bisa melaporkan SPT tahunan kita. Hal berikutnya adalah email atau nomor handphone aktif yang bisa digunakan untuk menerima kode verifikasi dari website pajak. Jadi, dalam proses akhir pelaporan, kita akan dikirimkan sebuah kode semacam OTP untuk memvalidasi laporan kita. Tentu kita butuh channel seperti email atau nomor handphone yang bisa menerima kode tersebut. Dan hal terakhir yang perlu dipersiapkan adalah kartu keluarga. Di dalam SPT tahunan, kita harus mencantumkan anggota keluarga kita, terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki anak atau tanggungan. Di dalam kartu keluarga, kita bisa melihat nomor induk kependudukan yang harus dicantumkan dalam SPT tahunan kita. Nah, selain keempat poin ini, jangan lupa bahwa dalam melaporkan SPT tahunan, kita membutuhkan nomor NPWP serta password DJP Online. Bagi teman-teman yang lupa password atau belum mengaktifkan akun DJP Online-nya, maka teman-teman membutuhkan nomor EVIN. Nomor EVIN ini bisa didapatkan dari KPP atau kantor pelayanan pajak tempat NPWP teman-teman terdaftar. Mohon disimpan dengan baik kode EVIN, NPWP, dan password ini agar proses pelaporan pajak teman-teman di kemudian hari bisa lancar. Terkait dengan formulir bukti potong 1721 sendiri, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, pastikan data diri atau identitas teman-teman sudah sesuai, baik itu NPWP, NIK, hingga nama dan alamat. Jangan lupa juga dicek status atau jumlah tanggungan yang ada di sebelah kanan ini, apakah sudah sesuai atau belum. Perlu diingat bahwa K melambangkan status teman-teman sudah menikah, TK menandakan tidak kawin, dan HB menandakan hidup berpisah. Angka di sebelah kanannya menandakan jumlah tanggungan yang teman-teman miliki. Status ini akan berpengaruh pada perhitungan PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi, status ini akan dilihat per awal tahun, misalnya pada tanggal 1 Januari 2021. Kalau teman-teman menikah pada bulan Februari, maka status PTKP-nya akan masih tidak kawin dan akan berubah menjadi kawin di tahun berikutnya. Hal berikutnya yang perlu dicatat adalah poin nomor 14, yaitu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan. Angka yang tertulis ini perlu kita laporkan di SPT tahunan kita. Begitu juga dengan angka yang tertulis pada nomor 20, yaitu PPh 21 atau pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi.
angka ini juga perlu kita laporkan. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan, silahkan tinggalkan di komentar, maka saya akan buatkan simulasi perhitungannya. Jika semua data dan dokumen sudah lengkap, maka teman-teman bisa langsung buka Google Chrome, lalu ketikkan alamat pajak.go.id. Saat halaman sudah terbuka secara sempurna, teman-teman bisa klik tombol login. Silahkan di-close saja notifikasinya, lalu silahkan masukkan NPWP dan password milik teman-teman sekalian. Setelah itu, teman-teman akan tiba di halaman utama yang menampilkan informasi atau NPWP elektronik milik teman-teman. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Untuk melaporkan SPT, kita bisa klik pilihan menu Lapor. Pada halaman ini, teman-teman akan dihadapkan pada dua pilihan untuk melakukan pelaporan. Pilihan pertama adalah e-form dan yang kedua adalah e-filing. Kapan kita harus memilih menggunakan e-form atau kapan kita bisa menggunakan e-filing? Jadi, pada intinya kedua menu ini sama-sama dapat kita gunakan untuk melakukan pelaporan pajak. Bedanya, pada pilihan menu e-form, kita akan mendownload sebuah file PDF yang bisa diisi secara offline dan hanya membutuhkan koneksi internet saat mau submit laporan. Sedangkan dengan menu e-filing, kita mengisi langsung di website DJP Online yang memerlukan koneksi internet dari awal hingga akhir pelaporan. Jadi, kalau koneksi internet teman-teman kurang gitu baik, atau kalau teman-teman lapor dan sering mendapatkan error pada server DJP, maka sebaiknya teman-teman pilih menu e-form PDF. Selain itu, apabila teman-teman memiliki daftar harta, hutang, ataupun bukti potong yang panjang, teman-teman juga bisa memilih menu e-form PDF, sebab dalam menu e-form PDF ini kita bisa melakukan import data melalui file CSV. Jika kita melakukan pelaporan via e-filing, data harus kita ketik satu persatu. Tapi dalam video tutorial kali ini kita akan menggunakan menu e-filing. Setelah kita klik buat SPT, kita akan melihat beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan kita pada formulir apa yang harus kita isi. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Definisi usaha adalah apabila kita mempunyai toko atau usaha dagang tanpa memiliki badan usaha seperti PT atau CV. Teman-teman yang berdagang di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia juga termasuk pada pilihan ini. Sedangkan definisi pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus, seperti YouTuber, pekerja seni, konsultan, freelance desain grafis, dan lain sebagainya. Jika ya, silahkan klik pada pilihan ya. Maka Anda akan diarahkan untuk melakukan upload CSV. Formulir yang digunakan adalah formulir 1770. Namun pada video tutorial kali ini, kita akan memakai contoh kasus seorang karyawan. Karena itu saya akan pilih tidak. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT atau pisah harta, PH? Untuk dipahami, memilih terpisah adalah apabila teman-teman yang sudah menikah lalu ingin memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri antara suami dan istri. Sedangkan kalau pisah harta adalah bagi teman-teman yang sudah menikah ataupun sudah bercerai, tapi teman-teman melakukan perjanjian tertulis untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Kedua pilihan ini akan berpengaruh juga pada perhitungan PPh 21 yang seharusnya dipotong oleh kantor tempat kita bekerja. Hal ini bisa menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar bagi kewajiban perpajakan teman-teman. Untuk tutorial hari ini, saya akan pilih tidak. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Pertanyaan ini akan mengarahkan kita sebagai karyawan mengenai formulir apa yang harus kita gunakan. Jika kita berpenghasilan kurang dari 60 juta, maka kita akan menggunakan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Dalam pengisiannya, kita tidak perlu merinci harta dan hutang kita, bahkan kita juga tidak perlu mengisi bukti potong dari perusahaan. Karena seperti kita ketahui bahwa penghasilan di bawah PTKP tidak akan dipotong pajak. Untuk tutorial kali ini, kita akan pilih tidak, yaitu bagi karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta setahun, dan formulir yang digunakan adalah formulir 1770S atau sederhana. Nah, dalam pelaporan formulir 1770S ini,
kita juga memiliki beberapa pilihan seperti bentuk formulir, panduan pertanyaan, atau upload SPT. Untuk video tutorial kali ini, saya akan memilih dengan menggunakan formulir. Saat ini kita berada pada formulir SPT 1770S lampiran 2. Dan dalam contoh tutorial ini, kebetulan sistem sudah menemukan data pembayaran pajak pada tahun 2021 melalui pemotongan pajak oleh pemberi kerja dan atau pihak lainnya. Jadi perlu diingat, kalau kantor kita sudah melakukan pembayaran pajak, maka otomatis Dirjen Pajak tahu atas penghasilan kita. Selain itu, kalau misalnya kita habis menjual rumah dan ada bukti potong PPh 4 ayat 2-nya, maka dokumen tersebut juga akan langsung terbaca oleh Dirjen Pajak. Kita bisa memilih ya untuk pilihan tersebut, jadi kita gunakan datanya. Bagi teman-teman yang tidak melihat notifikasi seperti tadi, teman-teman jangan khawatir, sebab kita bisa masukkan sendiri bukti potong yang sudah kita terima dari perusahaan. Pada lampiran 2 bagian A ini, kita akan diminta untuk menginput penghasilan kita yang terkena PPh final. Jadi, apa itu perbedaan antara PPh final dan non-final? Saat penghasilan kita sudah dipotong PPh final, maka penghasilan tersebut tidak akan ditambahkan dengan penghasilan lainnya. Otomatis nilai pajak yang dibayarkan juga tidak akan bertambah. Yang perlu diingat adalah untuk penghasilan yang terkena PPh final ini, tarif PPh-nya akan berbeda-beda tergantung jenis penghasilannya. Kalau kita klik tombol tambah, maka kita akan melihat pilihan-pilihan penghasilannya. Kita bisa klik di sini, lalu teman-teman bisa melihat berbagai jenis pajak penghasilan yang bersifat final dan tipe penghasilannya. Satu hal yang perlu diingat, bagi teman-teman yang sudah menikah dan istri bekerja pada satu pemberi kerja, atau dengan kata lain istri juga adalah karyawati di sebuah perusahaan, maka teman-teman harus pilih yang nomor 13, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi teman-teman bisa isikan di sini untuk DPP penghasilan bruto sesuai dengan bukti potong yang diterima istri pada baris atau angka nomor 8. Anggap aja di sini kita isinya 70 juta. Dan untuk PPh terutang kita bisa lihat di bukti potong juga di 1721 dengan nomor 20, atau di sini kita pakai perkiraan dengan angka Rp800.000. Jika sudah, kita bisa lanjut ke bagian B, yaitu bagian harta. Pada bagian daftar harta akhir tahun, kita bisa masukkan posisi harta yang kita miliki di akhir tahun. Untuk penjelasan yang lebih detail, teman-teman bisa menonton video sebelumnya, yaitu harta apa saja yang perlu dilaporkan di SPT tahunan. Namun singkatnya, Dirjen Pajak menganut paham di mana penghasilan adalah konsumsi, ditambahkan harta atau tabungan atau investasi. Jadi kalau kita tidak laporkan harta, maka dianggapnya semuanya habis untuk konsumsi. Seberapapun harta teman-teman, bagian ini harus diisi. Dan hal yang paling umum yang bisa kita laporkan adalah tabungan. Jadi kita klik dulu tambah, kode harta kita cari yang tabungan. Untuk nama harta tadi misalnya adalah tabungan Bank BCA misalnya. Tahun perolehan adalah 2021, harga perolehan adalah nilai saldonya. Anggaplah nilai saldonya Rp1 juta. Untuk keterangan teman-teman bisa isi dengan nomor rekeningnya. Lalu klik simpan. Atau kalau teman-teman sudah isi harta pada SPT tahun lalu, teman-teman juga bisa tarik di sini harta pada SPT tahun lalu. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut klik ke daftar hutang. Tidak terlalu berbeda dengan bagian B tentang harta, hutang juga sama. Kita bisa klik tombol tambah. Setelah itu kita bisa klik kode hutangnya. Jadi ada 3 jenis hutang, yaitu hutang bank atau lembaga keuangan selain bank seperti KPR, leasing kendaraan bermotor, mobil dan motor dan sejenisnya, atau hutang kartu kredit, hutang afiliasi, dan hutang lainnya seperti hutang ke orang tua mungkin, ke keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa pilih misalnya hutang bank di sini, nama pemberi pinjaman, isi nama banknya, misalnya Bank BCA, alamatnya kalau tidak tahu kita isi saja Jakarta. Tahun pinjaman mungkin 2021, jumlahnya mungkin Rp1 juta. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Kalau sudah semua, kita bisa langsung lanjut ke daftar tanggungan. Untuk daftar susunan anggota keluarga,
perlu diingat bahwa ini akan berpengaruh juga ke perhitungan pajak kita. Jadi yang bisa kita tambahkan di sini adalah tanggungan kita. Dalam hal ini adalah anak atau orang tua yang sudah pensiun. Jika anak sudah memiliki NPWP dan sudah bekerja, maka sebenarnya dia tidak masuk ke tanggungan kita. Jadi perlu diingat, anak yang dimaksud di sini adalah anak yang masih belum bekerja. Kita bisa tulis nama anak kita, lalu tulis NIK-nya, hubungan keluarganya adalah anak, dan pekerjaannya bisa belum bekerja atau pelajar. Lalu kita klik simpan. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk tanggungan pada SPT tahun lalu akan berpengaruh pada perhitungan PTKP kita. Kita bisa cek sekali lagi di lampiran 2 ini apakah semua data sudah terisi dengan benar. Kalau sudah terisi dengan benar, kita bisa klik selanjutnya. Perlu diingat, kita tidak akan bisa proses ke selanjutnya apabila kita tidak menuliskan daftar harta yang kita miliki. Pada lampiran 1 bagian A, kita akan diminta mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi berbeda dengan penghasilan yang terkena PPh final, untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya akan berpengaruh pada besaran pajak penghasilan yang diperhitungkan pada SPT tahunan kita. Untuk bagian yang pertama, yaitu bunga, pengertian dari penghasilan bunga adalah premium, diskonto, bagi hasil usaha berbasis syariah, dan imbalan lain sehubungan dengan pengembalian utang. Namun tidak termasuk di sini adalah bunga bank atau deposito. Untuk royalti, yang dimaksud adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penggunaan hak kepada orang lain, misalnya hak paten, merek dagang, ataupun hak cipta atas buku dan musik. Untuk sewa, yang dimaksud di sini adalah setiap imbalan yang diterima sehubungan dengan penggunaan harta seperti sewa mobil, alat berat, kamera, laptop, dan harta lainnya selain tanah dan bangunan. Jadi kalau teman-teman ada penghasilan dari kos-kosan atau kontrakan rumah, kategorinya tidak masuk ke penghasilan sewa ini, melainkan di penghasilan yang terkena PPh final yang sudah kita laporkan seharusnya di lampiran kedua tadi. Untuk penghargaan dan hadiah, yang termasuk di dalam kategori ini adalah hadiah undian, penghargaan perlombaan, atau penghargaan atas suatu prestasi tertentu, seperti misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala atau penemuan suatu alat tertentu. Yang tidak termasuk di dalam ini adalah hadiah langsung atas pembelian barang dan jasa yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen di akhir tanpa diundi. Lalu, poin berikutnya yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan penjualan mobil, motor, ataupun harta jenis lainnya. Namun tidak termasuk di sini adalah penjualan rumah dan tanah, karena sekali lagi untuk penjualan rumah dan tanah masuknya adalah kategori penghasilan final. Dan terakhir, untuk penghasilan lain yang termasuk di dalam kategori ini adalah jika ada penghasilan lain yang tidak bisa dikategorikan pada pilihan yang ada di atas. Seperti misalnya penerimaan kembali atas kelebihan bayaran pajak, atau keuntungan karena pembebasan utang, atau hal lain yang menimbulkan penambahan kekayaan tapi belum dikenakan pajak penghasilan. Untuk contoh tutorial hari ini kita kosongkan saja, karena sekali lagi kalau kita isi akan berpengaruh pada besaran pajak yang harus dibayarkan. Kita bisa lanjut langsung ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada beberapa penghasilan yang masuk ke dalam kategori ini. Yang pertama adalah terkait dengan hibah atau sumbangan atau bantuan. Perlu diingat bahwa hibah yang tidak terkena pajak hanyalah hibah yang diberikan garis lurus 1 derajat, seperti hibah dari anak ke orang tua. Namun jika hibah diberikan oleh om tante ke keponakan atau oleh kakak ke adik, maka hibah tersebut harus kita masukkan ke penghasilan lainnya. Berbeda dengan hibah, untuk warisan tidak ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Jadi misalnya warisan dari kakek ke cucu adalah bagian dari penghasilan yang tidak kena pajak atau tidak termasuk objek pajak. Untuk poin nomor 3, yaitu bagian laba anggota perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi adalah bagi teman-teman yang menerima penghasilan yang bersumber dari prive, sebuah CV, atau firma dan kongsi. Berbeda dengan dividen, kalau untuk bagian laba CV itu bukanlah objek pajak. Berikutnya adalah klaim asuransi. Kolom ini bisa diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dari polis asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dibina, dan lainnya. Pada bagian beasiswa,
Kolom ini bisa diisi dengan besarnya beasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan formal atau non-formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau luar negeri. Namun yang tidak termasuk di sini adalah jika penerima beasiswa memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus lembaga yang memberikan beasiswa. Jika memiliki hubungan istimewa, maka beasiswa tersebut masuk ke dalam kategori penghasilan lainnya. Yang terakhir adalah untuk penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Salah satu contohnya adalah dividen yang diterima dan diinvestasikan kembali. Tapi kalau tidak diinvestasikan kembali, maka dividen tersebut akan terkena pajak PPh final. Di sini juga kita kosongkan saja, kita bisa lanjut ke bukti potong. Pada bagian C ini, jika data bukti potong kita sudah dideteksi oleh Dirjen Pajak, maka datanya akan terisi secara otomatis. Tapi jika ada bukti potong lain yang belum terdaftar di sini, teman-teman bisa klik tambah. Pilih jenis pajaknya sesuai dengan pajak yang sudah dipotong. Perlu diingat, PPh 21 adalah pajak terkait dengan penghasilan atas pekerjaan. Sedangkan PPh pasal 22 adalah jika dipotong langsung oleh pemerintah. Untuk PPh pasal 23 adalah penghasilan yang didapatkan dari sewa aset selain tanah dan bangunan. Ini bisa kita lihat di formulir bukti potong yang sudah kita terima. Lalu kita bisa masukkan NPWP perusahaan yang memotongnya dan secara otomatis nama perusahaan akan muncul di bagian bawahnya. Setelah itu tinggal kita lengkapi dengan nomor bukti potong dan tanggal pemotongan atau pemungutan. Jangan lupa diisi juga jumlah pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik simpan, atau di sini karena sudah terdeteksi, saya akan klik batal. Setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan tiba pada formulir induk. Hal pertama yang harus kita sesuaikan adalah kolom identitas. Sekali lagi, kita akan ditanyakan tentang status perkawinan. Kita bisa klik di sini sesuai dengan bukti potong yang kita terima, yaitu kawin, dan status kewajiban perpajakannya. Untuk contoh hari ini kita pilih adalah kepala keluarga. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke poin nomor A. Untuk bagian A nomor 1, jika tidak terisi secara otomatis, maka kita bisa isi sesuai data bukti potong yang kita terima pada baris nomor 14, yaitu penghasilan neto setahun dan disetahunkan. Jika ada penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti yang ada pada lampiran 1, maka poin nomor 2 akan terisi otomatis. Lalu, teman-teman bisa menambahkan lagi poin nomor 3, yaitu penghasilan neto dari luar negeri. Untuk poin nomor 4, jumlah penghasilan neto akan terisi otomatis penjumlahan dari angka nomor 1, 2, dan 3. Kalau teman-teman melakukan pembayaran atau pemberian zakat atau sumbangan keagamaan lain yang bersifatnya wajib, teman-teman bisa isi di poin nomor 5. Tapi perlu diingat, saat kita mengisi zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ini, maka penghasilan neto kita akan berkurang, lalu bukti potong kita yang sudah kita terima kemungkinannya akan menimbulkan hasil lebih bayar. Oleh sebab itu, saran saya adalah tidak perlu diisi kolom nomor 5 ini, dikosongkan saja. Maka kita bisa lihat di poin nomor 6, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat adalah jumlah penghasilan yang akan terkena pajak. Kalau datanya sudah sesuai, kita bisa lanjut ke poin nomor B. Di poin B, kita akan diminta sekali lagi memastikan status perkawinan. Di sini kawin dan berapa jumlah tanggungannya. Karena status kawin ini akan berpengaruh pada penghasilan tidak kena pajak yang tidak bisa kita ganti secara manual di sini. Ini akan sesuai dengan data yang sudah kita input. Dari situlah kita akan mendapatkan jumlah penghasilan kita yang terkena pajak. Kalau angkanya sudah sesuai, kita bisa lanjut ke C. Di bagian C ini secara otomatis akan dihitung berapa pajak penghasilan yang terutang. Lalu kalau ada pengembalian dan pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, teman-teman bisa isi di kolom ini. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi ke kolom D. Kredit pajak, poin nomor 12-nya adalah PPh yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain sesuai dengan yang kita terima di bukti potong dari perusahaan. Kebetulan angkanya sudah sama ya, dalam arti PPh terutang sama dengan PPh yang sudah dipotong. Artinya poin nomor 13 tidak akan muncul PPh yang harus dibayar sendiri.
Sedangkan kalau teman-teman pada status SPT tahun sebelumnya ada kekurangan bayar, maka teman-teman akan diminta melakukan pembayaran PPh pasal 25 yang bisa teman-teman input di kolom nomor 14. Tapi secara umum biasanya kita kosongkan saja, lalu kita bisa lanjut ke poin nomor E. Untuk poin E hanya digambarkan apakah status PPh kita atau SPT kita ini adalah nihil, lebih bayar atau kurang bayar. Yang sesuai untuk karyawan seharusnya statusnya adalah nihil, kecuali kalau Bapak Ibu atau teman-teman memiliki penghasilan lainnya yang belum dipotong pajak penghasilannya. Kalau sudah sesuai, kita bisa lanjut ke F. Dan di F ini biasanya kalau kita ada kurang bayar, kita akan diminta untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya. Bisa dari angka 1 dibagi 12 kali jumlah pada angka 13 atau perhitungan dengan lampiran sendiri. Untuk tutorial kali ini juga kita kosongkan saja. Kita bisa lanjut ke pernyataan. Nah, pernyataan ini berbunyi bahwa dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang sudah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kalau semuanya sudah sesuai, kita tinggal checklist bagian setuju ini, lalu kita bisa klik selanjutnya. Nah, pada halaman submit atau kirim SPT ini, kita bisa mencek sekali lagi apakah jenis formulir sudah sesuai, tahun pajak sudah sesuai, status pembetulan sudah sesuai, status SPT sudah sesuai, catatannya lengkap. Kalau memang semuanya sudah benar, maka kita bisa klik ambil kode verifikasi di sini. Nanti akan ada pilihan kemana akan dikirimkan kode verifikasinya, apakah ke email ataukah ke SMS. Saran saya kirimkan ke email sehingga tidak kena biaya. Klik OK. Kalau sudah, teman-teman bisa klik di email, nanti ada kode verifikasinya. Kalau sudah teman-teman terima, tinggal copy kode verifikasinya, masukkan di kolom ini dan kirim SPT. Maka pelaporan SPT teman-teman sudah selesai dilaksanakan. Pada proses pelaporan, seringkali kita temukan adanya error pada server DJP Online. Terkadang error ini membuat kita bingung apa yang harus kita lakukan. Untuk mendapatkan informasi terkait error yang muncul, maka teman-teman bisa kembali ke halaman utama. Lalu teman-teman klik lapor dan kembali kepada pilihan antara e-form dan e-filing. Lalu teman-teman lihat ada lambang i di bawah e-filing ini. Teman-teman bisa klik, lalu ada FAQ atau pertanyaan umum. Di dalam halaman ini akan muncul keterangan-keterangan penyebabnya maupun penyelesaian atas error-error yang terjadi. Misalnya dalam proses pembuatan SPT, keterangan error 405 penyebabnya adalah wajib pajak tidak dapat membuat SPT karena status NPWP-nya. Untuk menyelesaikan error ini, teman-teman silahkan hubungin AR di KPP terdaftar untuk konfirmasi status NPWP milik teman-teman. Error berikutnya adalah NPTP tidak valid. Pastikan tidak ada kesalahan pengisian atau hubungi KPP terdaftar. Penyebabnya adalah NTPN yang diisi tidak sesuai dengan yang ada di sistem. Penyelesaiannya, pastikan bahwa NTPN sudah diisi dengan karakter yang case sensitif, baik itu huruf besar maupun huruf kecilnya, dan pastikan juga kode jenis store dan MAP sudah sesuai. Berikutnya adalah nomor pemindah bukuan tidak valid. Pastikan tidak ada kesalahan pengisian atau hubungi KPP terdaftar. Artinya, nomor PBK yang diisi tidak sesuai dengan yang ada di sistem. Untuk menyelesaikannya, silahkan teman-teman pastikan nomor PBK-nya sudah sesuai dengan case sensitif atau formatnya juga sudah benar atau masih salah. Jenis pembayaran tidak dipilih. Wajib pajak tidak memilih memenuhi kurang bayar secara NTPN atau PBK. Untuk menyelesaikannya, teman-teman harus memilih dulu data yang akan diisikan apakah NTPN atau PBK. Berikutnya adalah jumlah penghasilan bruto Anda lebih dari 60 juta. Ingat bahwa pada SPT orang pribadi 1770 SS tidak bisa digunakan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta. Jadi silahkan menggunakan SPT tahunan orang pribadi 1770 atau 1770S.
NPWP tidak ditemukan saat menginput bukti potong. Artinya, NPWP yang dimasukkan pada bagian bukti potong tidak ada di dalam sistem. Cek kembali NPWP pemotong, sehingga kita harus memastikan NPWP kita atau NPWP pemotong sudah diinput dengan benar sebanyak 15 digit dan hanya angka. WP tidak lengkap. NPWP yang dimasukkan pada bagian bukti potong tidak berjumlah 15 digit. Cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Error 302 status code 0 atau bad request, artinya ada koneksi terputus. Silakan login kembali. Dan apabila isian cukup banyak, silakan gunakan e-form sebagai alternatif. Tidak dapat masuki halaman e-filing. Nomor telepon pada profil wajib pajak belum terisi atau role e-filing belum diaktifkan. Wajib pajak wajib melakukan update profil pada DJP Online atau bisa menghubungi Kering Pajak. Dan yang terakhir, apabila teman-teman gunakan upload SPT dengan CSV, ada kemungkinan CSV gagal decrypt, yaitu CSV-nya corrupt. Jadi kita harus membuat ulang file CSV. Berikutnya masih ada error lagi terkait dengan simpan ataupun terkait dengan submit SPT. Jadi kalau teman-teman melihat ada kesulitan atau ada error pada proses submit, pembuatan maupun simpan SPT, silahkan teman-teman kunjungi halaman ini dan pastikan apa penyebab error tersebut. Kalau errornya sudah diatasi, baru kita bisa melakukan submit SPT dengan sesuai. Oke, teman-teman, demikianlah cara dan tutorial pelaporan SPT tahunan melalui menu yang ada di DJP Online. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe atau membagikan channel ini kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan informasi terkait keuangan, akuntansi, maupun perpajakan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.